Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asdian dari kelas akuntansi B dengan NIM 90400-1263. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Selanjutnya PPh pasal 21 dan 26, kemudian PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23, dan terakhir PPh pasal 24. Tugas MIT pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Kemudian, apa itu perpajakan? Perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administration yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu ada Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu ada Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Jenis pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan pajak daerah terdiri dari ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan bantuan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Pemotong PPh pasal 21 atau 26 terdiri dari pemberi kerja, bendahara dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi pembayar honorium, dan terakhir penyelenggara kegiatan. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22.
PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang impor, barang dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok atau pembeli barang dan badan-badan tertentu. Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh yang pertama yaitu bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang terakhir yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya yaitu PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 ada 6. Yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga yaitu penyelenggaraan dalam negeri, yang keempat yaitu bentuk usaha tetap, yang kelima yaitu perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, yang terakhir yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri. Manfaatnya yaitu mengurangi risiko wajib pajak melakukan pembayaran ganda dengan melaporkan aset yang sudah dibayar pajaknya di luar negeri. Wajib pajak dapat mengklaim dan mengurangi beban pembayaran pajak di dalam negeri. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.